Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Dalam survei nasional elektabilitas bakal calon presiden versi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai baca pres oleh PDI Perjuangan, ditemukan Anies Baswedan hanya dipilih 19,7%. Sementara Ganjar menempati posisi pertama dengan memperoleh 39,2% dan disusul Prabowo 32,1%. Namun dalam survei tersebut masih ada 8,9% responden yang belum menjawab. Hasil tersebut disampaikan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani dalam survei SMRC bertajuk Tren Elektabilitas Bakal Calon Presiden. Rilis ini disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023. Denny menjelaskan 3 nama bakal capres tersebut sudah diputus partai atau gabungan partai untuk menjadi calon presiden dan sejauh ini paling kompetitif dibanding tokoh-tokoh lain. Denny menunjukkan, dalam sebulan terakhir, dukungan pada Ganjar menguat sekitar 6% setelah ia dideklarasikan sebagai calon presiden, dari 33,2% di awal April tahun 2023 menjadi 39,2% di awal Mei tahun 2023. Pada periode yang sama, dukungan pada Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%. Sementara dukungan pada Anies turun dari 24,2% menjadi 19,7%. Ganjar terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, kata Denny. Dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, lanjut Denny, dari Mei tahun 2021 ke Mei tahun 2023, dukungan pada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2%, sementara Prabowo cenderung stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%, dan Anies cenderung menurun dari 23,5% menjadi 19,7%. Denny melihat kenaikan suara Ganjar dalam sebulan terakhir terkait dengan efek popularitas atau kedikenalannya yang juga meningkat. Pada survei 3-11 April tahun 2023, Ganjar baru dikenal 78%, meningkat menjadi 84% pada Mei tahun 2023. Sementara tingkat kedikenalan Anies dan Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan. Anies dikenal 86 menjadi 87% dan Prabowo tetap 96% pada periode tersebut. Data ini, menurut Denny, menunjukkan Ganjar masih punya ruang untuk menaikkan dukungan jika kedikenalannya naik, sebagaimana ditemukan polanya sejauh ini. Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, di survei ini terlihat Ganjar mendapat dukungan 44,7%. Unggul makin jauh atas Prabowo yang mendapatkan suara 28,2% dan Anies 21,4%. Yang belum tahu sekitar 5,7%, kata dia. Dalam 2 tahun terakhir, lanjut Denny, Ganjar konsisten unggul atas Prabowo dan Anies di kelompok pemilih yang tahu ketiganya. Sementara Anies dan Prabowo terus bersaing ketat memperebutkan posisi kedua di bawah Ganjar, ucap Denny. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multistage random sampling.
Response rate, responden yang dapat diwawancarai secara valid, sebesar 1020 atau 84%. Sebanyak 1020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar tanda kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan tanggal 30 April tanggal 7 Mei tahun 2023. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.